Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riso Meira dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang monolog kemerdekaan Indonesia. Namaku Fatmawati. Aku merupakan putri dari pasangan Bapak Hasanding dan Ibu Siti Khadijah. Aku lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatmawati. Aku bertemu pertama kali dengan Bung Karno di Bengkulu, di kampung halamanku. Pada saat itu Bung Karno sedang menjadi pengajar di sekolah, yaitu Sekolah Muhammadiyah. Kedekatan kami terjadi sejak tahun 1938. Lambat laun, Bung Karno pun melamarku dan mengunjungi kedua orang tuaku. Dan Bung Karno berkata kepada ayahku, "Tuan, bolehkah saya melamar anakmu yang bernama Fatmawati?" Kemudian ayahku menjawab pertanyaan dari Soekarno. "Boleh saja, nak, asalkan Fatmawati mau menerimamu sebagai pasangannya." Lantas, setelah ayahku menjawab demikian, maka semua jawabannya ada di tanganku. Aku ingin menjadi pasangannya hidup Bung Karno. Namun pada saat itu, Bung Karno telah memilih pasangan hidup yang bernama Inggit Garnasi. Beliau merupakan istri dari Soekarno. Kemudian aku memberi persyaratan kepada Bung Karno dan berkata kepadanya, "Aku akan menerima lamaranmu, asalkan kau mau meninggalkan Inggit Garnasi." Setelah aku berkata demikian kepada Soekarno, kemudian Soekarno pun mengiyakan permintaanku. Dan Soekarno pun meninggalkan Inggit Garnasi demi menikah denganku. Kemudian pernikahan kami diwakilkan oleh kerabat dari Bung Karno. Setelah beberapa hari kami menikah, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk mendampingi suamiku yang sedang mengurusi kemerdekaan Indonesia. Tentunya aku didampingi oleh kedua orang tuaku. Sesampainya aku di Jakarta, aku mendampingi suamiku. Aku memberi nasihat dan aku memberi semangat. Kemudian pada tahun 1944, saat itu aku sedang mengandung anak pertamaku. Pada saat itu aku sedang berdiam diri di rumah. Dan kemudian ada seorang prajurit datang menghampiriku. Dan aku bertanya kepadanya, "Ada apa yang membuatmu kemari?" Kemudian dia pun menjawab, "Aku datang kemari karena mendapat utusan dari Jenderal Jepang yang bernama Hitoshi Kimitsu untuk memberikan kain berwarna merah dan putih ini kepada Ibu Fatmawati." Lantas aku bertanya banyak dalam benakku, untuk apa dia memberi kain merah putih ini? Dan kemudian aku bertanya kepadanya, "Untuk apa kau memberikan kain ini?" Dan dia menjawab, "Aku memberikanmu kain ini untuk kelak dijadikan sebagai pakaian anakmu nanti." Lantas, aku sangat berterima kasih kepadanya. Namun dengan inisiatifku sendiri, aku menjahit kain berwarna merah dan putih ini sebagai bendera pusaka merah putih untuk bendera Indonesia. Saat aku sedang menjahit bendera merah putih, aku merasa sedih dan terharu, di mana pada akhirnya Indonesia akan merdeka setelah bertahun-tahun dijajah oleh Jepang dan Belanda. Kemudian pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Bung Karno sedang berada di kamar, dan aku pun menghampirinya dan berkata kepadanya, "Bung, matahari telah tepat di atas kita, dan di luar rumah kita, di halaman rumah kita telah penuh masyarakat Indonesia yang menantikan proklamasi Indonesia pada hari ini. Marilah kita lepaskan bentuk penjajahan yang ada di Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya." Dan Bung Karno pun mengiyakan perkataanku tadi dan berkata, "Benar, benar Fatmawati,
baiklah, aku akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya pada hari ini juga.